Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan untuk analisis Mann-Whitney. Analisis Mann-Whitney ini untuk analisis uji komparatif ya, perbandingan dengan data numerik, dan di sini untuk data yang tidak berpasangan untuk dua kelompok. Tapi di sini untuk yang data non parametrik, karena kalau datanya parametrik atau datanya normal itu pakai uji T tidak berpasangan. Jadi di sini untuk syarat Mann-Whitney ini untuk pengujian mencari perbedaan ya, komparatif rata-rata dua variabel perlakuan yang tidak berpasangan. Kemudian jumlah sampel tidak harus sama. Di sini contohnya saya memakai data yang tidak sama. Kemudian Mann-Whitney merupakan statistik non parametrik ya, dan sebagai alternatif uji independen sampel t-test jika data tidak terdistribusi normal. Karena kalau data normal itu pakai uji T berpasangan. Uji T tidak berpasangan. Nah, kemudian ini contoh kasusnya. Ada sebanyak 26 ekor ikan. Ini dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama diberi sebanyak 15 ini ya datanya. Ini kelompok pertama 15. Ya. Kemudian kelompok kedua ini 15 ini sebagai kontrol dan tidak diberi vitamin A, sedangkan kelompok kedua diberi vitamin A, ini 11 ya, ini 11. Jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Kemudian pertama kita akan coba melakukan untuk uji menggunakan SPSS. Ini setelah SPSS terbuka, kita kopikan datanya ya. Ini data kontrol, kita kopikan sini. Kemudian ini kelompoknya. Begitu juga yang data kelompok 2. Ini kelompok 2. Kemudian body variabelnya kita akan rubah ya. Labelnya data yang pertama ini adalah ini sebagai data. Kemudian yang kedua ini adalah sebagai kelompok. Untuk kelompok sendiri di sini labelnya yang satu ini kelompok kontrol, nah, sedangkan yang dua ini dengan vitamin A. Oke, sudah. Selanjutnya untuk memastikan data kita ini normal enggak, kita melakukan uji normalitas. Karena kalau data kita tidak normal, ini baru kita bisa memastikan pakai Mann-Whitney ini. Nah, kita ke analis, kemudian ke descriptive statistik, kemudian ke explore. Ya, ini datanya masuk ke dependent, kemudian kelompok ke faktor. Nah, ini kemudian kita ini plot, ini ada normality ya. Oke, kita lihat dari uji normalitas ini untuk signifikannya kita ketahui ya, bahwa jika sesuai dengan uji normalitas, jika lebih besar dari 0,05 maka distribusi normal, jika kurang maka tidak normal. Dan di sini terlihat bahwa di kelompok kedua dengan vitamin A ini distribusinya lebih dari datanya normal, tapi untuk kontrol ini tidak normal. sehingga kita bisa menggunakan Mann-Whitney.
Selanjutnya untuk analisis min Whitney menggunakan SPSS ke analis ya. Kemudian kita ke ini non parametric test ya. Kemudian ke legacy dialog, kemudian ini two independent sample. Nah, di sini ini ada min Whitney. Kemudian ini data kita masukkan tes, kemudian ini kelompoknya. Kelompoknya, kemudian ini di define grupnya, ini grup 1 dan 2, kemudian oke. Kemudian kalau sudah oke. Nah, ini output min Whitney. Output uji min Whitney sebagai berikut. Ini informasi data bahwa di awal ini ada data kontrol, ini jumlah data, ini rata-rata, ini jumlah datanya ada yang kontrol 15, sedangkan yang vitamin menggunakan vitamin 11 ini rata-ratanya ya. Kemudian ini jumlahnya. Ini total semua data 26. Nah, kemudian yang penting itu di sini tes statistik, bahwa di sini kita melihat ini asimsik. Nah, bahwa di sini dasar pengambilan keputusan min Whitney adalah jika nilai asimsik kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jika asimsik lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hipotesisnya ada perbedaan antara yang diberi vitamin dengan yang tidak, dan di sini nilainya asimsik ini 0,001, ini kurang dari 0,05 maka hipotesisnya diterima. Kesimpulannya ada perbedaan antara yang diberi vitamin dengan yang tidak diberi vitamin. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung min Whitney ini menggunakan Excel. Ya, di sini kita sudah datanya dengan kasus yang sama ya, sebanyak 26 ekor ikan dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama 15 ekor ini sebagai kontrol ya. Ini kontrol, ini tidak diberi vitamin A, sedangkan yang kedua diberi vitamin A sebanyak 11 ekor. Dengan uji ini berat ikan kedua kelompok tersebut apakah berbeda antara yang tidak diberi dengan yang diberi. Jadi di sini keterangannya bahwa yang kelompok ini kelompok pertama sebagai kontrol, ini kelompok kedua diberi vitamin A. Nah, kemudian bagaimana tahapannya? Tahapannya kita membuat peringkat dulu. Jadi di sini pembuatan ranking dari selisih paling kecil ke besar. Jadi ini semua data ini kita rankingkan dengan selisih dimutrakan. Kemudian di sini juga ada ketentuan jika ada peringkat yang sama maka peringkat dijumlah dan dibagi banyaknya yang sama. Di sini kita bisa menggunakan rumus. Jadi rumusnya untuk meranking-kan ini adalah sama dengan kita rank. Nah, kemudian di sini ini ada nampak titik APG ya. Kemudian kurung buka. Nah, klik yang data yang pertama ini dulu ya, kemudian ikuti di sini ini ada titik koma, nah, kemudian baru semua data. Nah, semua data baru di sini titik koma. Nah, kita ordernya di sini kita kasih 1 enter. Nah, ini jadi untuk data yang pertama ini pada ranking 14,5. Nah, agar ini langsung bisa di copy ke bawah, ini harus kita string agar rumus ini bisa langsung di copy. Jadi untuk yang ini B2 sampai C6 ini di blok ini, kemudian klik F4 sehingga dia ke dolar atau string, sehingga tidak bergeser. Nah, setelah ini bisa langsung kita copy ke bawah. Nah, dia langsung akan mengurutkan ranking. Kemudian ke samping juga kita bisa kopikan. Nah, ini karena ini tidak ada data kita bisa hilangkan. Nah,
ini ranking-rankingnya kita sudah dapatkan. Tahapan selanjutnya di sini N1 N2 kita hitung bahwa untuk yang kelompok pertama ini ada 15 data ya, kemudian yang kedua ini ada 11 data. Kemudian ini R1 dan R2. R1 di sini ini adalah jumlah ranking ya, jumlah ranking kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua ini jumlah ranking kelompok yang kedua. Ini ya, jadi ini sum dari kelompok pertama, kemudian ini kelompok yang kedua. Ini kita insikan. Jadi di sini pertama mencari ranking kelompok pertama ya, jumlah ranking kelompok pertama ini yang tadi sudah kita jumlahkan. Ini jumlah ranking kelompok yang kedua. Ini ya, kita sudah isikan. Kemudian di sini mencari U1. U1 ini dengan rumus sebagai berikut: N1 kali N2 ya, kali di sini N2 kurung buka N2 plus 1 bagi 2 minus alfa R2. Nah, jadi di sini kalau kita perhitungkan ini ya, bahwa N1 ya, N1 kali N2 plus kurung buka kemudian N2 kali kurung buka lagi N2 plus 1 bagi 2 kurung tutup, kemudian bagi jumlah ranking yang kedua. Jadi ini nilainya 21. Kemudian ini mencari U2. Ini U2 sama U1 U2 ini bisa menggunakan rumus ini ya, U2 sama dengan N1 kali N2 kali U1, atau rumus sebagai berikut ini, bahwa N2 sama dengan N1 kali N2. Nah, kalau di sini ini N2, ini kebalikan, N1 kali N1 plus 1 bagi 2 kurangi total R1. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya sudah kita dapatkan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat mencari U hitung. U hitung adalah U yang kecil. Yang terkecil di sini U hitung ada U121, U2144. Jadi di sini yang terkecil 21. Nah, kemudian selanjutnya kita ini mencari U tabel di tabel min Whitney. Di tabel min Whitney kita bisa menggunakan Google di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada banyak tabel min Whitney, kita bisa pilih. Ini salah satunya tabel min Whitney, kita bisa simpan. Kita bisa lihat tabel min Whitney ini yang atas ini untuk selang alfa 0,05, sedangkan yang bawah ini 0,01, dan kita memakai yang atas. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita ada N1 dan N2. N1 15, jadi ke bawah ini 15, kemudian ke kanan 11. Jadi ini 15, ini 15, N2 ini 11. Nah, jadi di sini akan ketemu 44. Ini jadi ini nilainya 44. Kita lihat di sini, ini nilai N tabel 44, bahwa di sini U hitung kurang dari U tabel. Maka di sini H0 ditolak, atau dengan kata lain berbeda. Jadi antara pemberian vitamin itu mempunyai perbedaan dengan yang tidak diberi vitamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.